Bab 361, dikelilingi oleh 6 sekte. Lin Ming, aku akan membunuhmu. Ma Junhui terbakar amarah karena rasa malu yang diterimanya. Dia menggenggam pedang panjang di tangannya, lapisan cahaya ungu menutupi bilahnya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru, dia akan melepaskan kekuatan penuhnya. Lin Ming tenang seperti sebelumnya. Dia memegang tombak lembut yang sangat berat tepat di tangannya, menunggu Ma Junhui datang. Cukup, pada saat ini, Master Lembah Storm Valley terbatuk-batuk. Kerugian tetaplah kerugian, mundurlah. Pengumpulan esensi sejati Ma Junhui terganggu oleh batuk dingin guru lembah badai, wajahnya memerah. Dia berargumen, tidak mau menerima hasil ini, guru sekte yang terhormat, saya hanya meremehkan musuh. Saya bahkan belum menggunakan seni konversi angin, dan saya masih memiliki konsep angin. Saya. Diam, Master Lembah Storm Valley akhirnya marah. Seorang anak berusia 18 tahun menantang anak berusia 16 tahun dan dikirim terbang kembali dengan satu serangan saja sudah cukup memalukan, namun kamu masih punya wajah untuk memberikan alasan. Cepat minggir, kamu membuatku malu di panggung itu. Ma Junhui menelan ludah, lalu menatap Lin Ming dengan kebencian pahit di matanya saat dia mengundurkan diri karena malu. Nak, tunggu saja, saya pasti akan membalas budi suatu hari nanti. Sebelum Ma Junhui meninggalkan panggung, dia mengirimi Lin Ming transmisi suara esensi sejati yang menyeramkan. Ketika dia bertarung beberapa saat yang lalu, dia tidak menggunakan seni konversi angin atau konsep angin. Karena tergesa-gesa, dia bahkan tidak sepenuhnya memanggil esensi aslinya. Dalam rasa percaya dirinya yang bodoh, dia telah menghipnotis dirinya sendiri dengan berpikir bahwa dia tidak akan pernah kalah dari Lin Ming, dan inilah alasan kehilangannya yang tiba-tiba dan langsung. Memikirkan hal ini saja sudah membuat Ma Junhui merasa sedikit lebih baik. Dia telah kalah dalam pertandingan hari ini dengan cara yang sangat menyedihkan, dia bahkan tidak memiliki wajah yang tersisa sama sekali. Jika dia mencari alasan dari suatu tempat, itu akan berdampak besar pada budidaya bela diri dan kepercayaan dirinya di masa depan. Lin Ming tidak repot-repot merespons. Melawan orang idiot yang suka bicara seperti Ma Junhui, maka tidak ada alasan untuk mengganggunya. Yang lebih dia pedulikan hanyalah siapa yang mendorong Ma Junhui dan Zhou Xiaoling untuk menghadapinya. Anak ini, Yan Fuhong mengatupkan giginya di bawah panggung. Kekuatan tempur Lin Ming adalah yang kedua. Itu bakat Lin Ming yang terlalu menakutkan. Ma Junhui adalah murid inti Storm Valley dan bakatnya dapat diatur di kalangan menengah atas dari semua murid inti, namun dia benar-benar tersapu oleh salah satu tombak Lin Ming. Meskipun Ma Junhui mengatakan dia telah meremehkan musuhnya dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, bukankah Lin Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya juga? Itu berarti bakat Lin Ming setidaknya sama dengan Mu Dingshan dan Mu Xiaoqing. Mungkin dia melampaui mereka. Dalam 2 atau 3 tahun berikutnya, Lin Ming akan menjadi Mu Dingshan kedua. Hal ini menyebabkan Yan Fuhong merasakan krisis yang mendalam. Dia memiliki kemungkinan besar untuk menjadi salah satu orang yang dapat memasuki aula Phoenix kuno utama dari alam mistik Phoenix ilahi. Tapi jika Lin Ming datang, maka peluangnya untuk terpilih akan sangat berkurang. Pada saat Lin Ming berjalan keluar panggung, Zhang Zhen tercengang. Duduk di samping Lin Ming, dia menelan ludah dan berkata, "Kakak Lin, kamu benar-benar galak." Kakak Lin. Lin Ming memiliki ekspresi geli. Zhang Zhen 2 tahun lebih tua darinya dan merupakan seseorang yang secara alami sombong. Ini bukanlah pola pikir yang baik untuk dimiliki oleh siapapun. Untuk lebih akuratnya, dapat dikatakan bahwa ini adalah kondisi yang dimiliki setiap murid Divine Phoenix Island, dalam jangkauan hati mereka semua memandang rendah orang-orang dari sekte yang lebih kecil. Namun saat bertemu dengan individu yang benar-benar luar biasa, seperti Mu Dingshan, Putri Api Matahari, dan sebagainya, Zhang Zhen kehilangan semua sifat sombong dan arogansinya. Jika orang itu lebih hebat lagi, seperti Mu Qianyu atau Mu Bingyun, maka Zhang Zhen malah akan terjatuh dalam ibadahnya. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin mereka memahami betapa menakutkannya karakter-karakter ini. Saudara Lin, kamu sangat kuat. Apakah kamu pikir kamu bisa menang melawan gadis Zhou Xiaoling itu? Zhang Zhen bertanya sambil menggosok tangannya, sepertinya dia telah mengingat kehilangannya pada gadis kecil itu. Lin Ming tertawa, kamu ingin aku menantangnya dan mendapatkan kembali wajahmu. Zhang Zhen tersenyum, sedikit malu, menurutku gadis kecil itu terlalu merajalela. Sebelumnya, Zhang Zhen secara narsis berasumsi bahwa Zhou Xiaoling menantangnya di atas panggung karena dia menyukainya. Namun setelah dia naik ke atas panggung, dia dikalahkan dalam beberapa kedipan mata. Akhirnya, Zhang Zhen memahami bahwa alasan gadis kecil itu memanggilnya adalah untuk mengalahkannya, ini sangat merusak harga diri Zhang Zhen. Lin Ming berkata, jangan khawatir tentang Zhou Xiaoling itu. Bahkan jika aku tidak mengganggunya, dia akan menantangku. Ah, Lin Ming tidak berbicara lagi. Dia melirik Zhou Xiaoling dan tersenyum. Dia balas tersenyum nakal padanya, dan matanya menunjukkan provokasi nakal. Gadis ini, dia jelas bukan seseorang yang mudah untuk dihadapi. Meskipun Lin Ming telah mengirim Ma Junhui terbang kembali dengan satu tombak, dia tidak meremehkan 7 sekte besar dari wilayah 5 elemen. Biasanya, sekte kelas 4 akan memiliki sekitar 10 murid langsung dan bahkan lebih banyak murid inti. Ma Junhui hanyalah murid inti yang berada di peringkat menengah atas, dan dia berada di peringkat sekitar 20 atau lebih di antara murid-murid Storm Valley. Perbedaan antara murid pertama dan murid ke-20 sangat besar. Misalnya,
Dengan mengambil 7 lembah mendalam sebagai contoh, peringkat kedua dan ketiga pertemuan bela diri fraksi total adalah Mugu Buyu dan Jiang Baoyun, dan peringkat ke-11 adalah Fang Qi. Perbedaan kekuatan mereka terlihat jelas. Namun, status Ma Junhui di Storm Valley bahkan lebih rendah dibandingkan Fang Qi di 7 lembah mendalam. Lin Ming tidak akan meremehkan Zhou Xiaoling karena Ma Junhui, bahkan jika dia baru berusia 17 tahun. Pada saat ini, sebuah suara bergema di telinga Lin Ming, itu adalah transmisi suara esensi sejati Mu Qianyu. Kerja bagus, tapi jangan terburu-buru lain kali. Sebelum kamu mengetahui kekuatan lawanmu, bertarunglah terus-menerus dengan mereka. Lin Ming mengikuti suara itu dan menatap Mu Qianyu, melihat senyum bahagia menyentuh bibirnya. Dia menjawab, jangan khawatir. Ma Junhui ini terlalu kasar, saya hanya ingin memberinya sedikit pelajaran. Jika dia mengalahkan Ma Junhui sesuai dengan aturan dan perilaku yang benar, bahkan jika dia meludahkan darah, itu tidak akan berarti banyak. Bagi seorang seniman bela diri, terluka adalah kejadian biasa. Setelah memulihkan diri di tempat tidur selama beberapa hari dan meminum beberapa pil, mereka akan segera bersemangat. Tapi, jika dia menyapu muka lawannya dan menyerang kepercayaan dirinya, ini adalah cara paling keji yang meninggalkan bekas tekanan di hatinya. Ini adalah satu-satunya cara agar Lin Ming merasa lebih baik. Mu Qianyu tahu bahwa alasan Lin Ming mengirim Ma Junhui ke keadaan yang menyedihkan adalah karena kata-kata yang menyatakan bahwa dia telah melacur untuk menjadi murid inti Divine Phoenix Island. Kata-kata ini tidak hanya menghukum Lin Ming, tapi juga memfitnah reputasi murni Mu Qianyu. Lin Ming mungkin melakukan semua ini sebagai cara untuk membalas kehormatannya. Memikirkan hal ini, Mu Qianyu tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah pertarungan beberapa saat yang lalu, kulit Mu Yuhuang akhirnya sedikit lebih baik. Lin Ming benar-benar tidak mengecewakannya, tidak masalah baginya untuk memasuki peringkat teratas talenta kedua. Jika generasi Divine Phoenix Island ini dapat didukung oleh trifecta Mu Dingshan, Mu Xiaoqing, dan Lin Ming, itu benar-benar merupakan peristiwa yang kebetulan. Saat wanita tua Yu Huang memikirkan hal ini, dia secara tidak sengaja melihat sekilas senyum cerah Lei Jingtian, dan wajahnya tenggelam. Rubah tua itu. Dia membenci senyuman Lei Jingtian yang seolah mengira dia memiliki segalanya dalam genggamannya. Beberapa hari yang lalu di meja perundingan, lelaki tua ini selalu menghalanginya di setiap kesempatan. Mungkinkah orang tua ini memiliki sesuatu yang bisa dia andalkan? Pertandingan di atas panggung berlanjut. Sejak pertarungan Lin Ming dan Ma Junhui, tidak ada orang lain yang bersaing dengan keterampilan atau teknik mereka. Sekarang, semua orang yang naik ke panggung terlibat dalam pertarungan sesungguhnya. Murid inti Storm Valley, Zhang Lin menantang para pemuda heroik di Divine Phoenix Island. Apakah ada yang berani bersaing dengan saya? Di tengah panggung, seorang pemuda berjubah hijau berbicara dengan jelas sambil memegang dua pedang di tangannya. Dia adalah salah satu dari 3 murid inti peringkat teratas Storm Valley. Seniman bela diri Divine Phoenix Island memiliki ekspresi yang sangat buruk. Biasanya pada kompetisi perjamuan semacam ini, selain sesama murid yang saling menantang, itu adalah urusan biasa bagi sekte lain untuk menantang sekte lain. Divine Phoenix Island akan menantang sekte-sekte di wilayah 5 elemen, namun sekte-sekte di wilayah 5 elemen juga akan saling menantang. Misalnya, Golden Bell Mountain, Thunder Trash Sect, dan Sunfire Sect juga akan bersaing satu sama lain. Namun, apa yang terus terjadi adalah sekte dari wilayah 5 elemen berkumpul hari ini untuk menantang Divine Phoenix Island. Sekarang, Zhang Lin ini telah mengucapkan kata-kata yang dia tuju ke Divine Phoenix Island. Divine Phoenix Island kuat, tapi mereka benar-benar tidak mampu menghadapi 1 lawan 6. Hua Hong dari Pulau Phoenix Suci, mohon sarannya. Seorang gadis muda berbaju merah melompat ke atas panggung. Dia adalah murid inti peringkat kelima dari Divine Phoenix Island, dan hampir sama dengan Zhang Lin dalam hal kekuatan. Setelah pertandingan dimulai, Zhang Lin tidak menahan diri sama sekali. Dia segera menggunakan metode budidaya inti Storm Valley, seni konversi angin. Jelas bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga sejak awal. Hua Hong mengatupkan giginya dan menggunakan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle dengan tekad. Dia sudah menyadari bahwa ini akan menjadi perjuangan yang berat, dan bahkan jika dia menang, dia harus melakukannya dengan segala upaya yang mungkin, dan mustahil baginya untuk bertarung lagi dalam waktu dekat. Esensi sejati bertabrakan, dan angin serta api berputar bersama di atas panggung. Gelombang kejut esensi sejati yang dahsyat melonjak, menghempaskan beberapa meja di dekatnya. Seorang tetua dari Divine Phoenix Island yang ahli dalam formasi susunan bergerak dan mengirimkan beberapa simbol susunan dengan tangannya, membatasi semua gelombang esensi sejati yang menakutkan di dalam panggung. Setelah kedua individu bertukar lusinan gerakan, Hua Hong akhirnya mengalahkan Zhang Lin dengan selisih terlemah. Tapi, dia sudah dipaksa sampai batas kemampuannya. Teknikku lebih rendah, aku mengaku kalah. Zhang Lin menangkupkan kedua tangannya di depan dada lalu turun dari panggung. Meskipun Hua Hong menang, kulitnya sangat pucat. Dia tidak akan bisa memulihkan energinya dalam waktu singkat, dan dia sudah bisa melihat bahwa Zhou Xiaoling dari Sekte Thunder Trash ingin sekali berkelahi. Dia jelas berencana untuk naik ke atas panggung, dan orang yang akan dia tantang kemungkinan besar adalah murid Divine Phoenix Island. 5 murid inti teratas dari Divine Phoenix Island dapat menandingi 3 murid inti teratas dari Sekte wilayah 5 elemen. Tapi 1 lawan 6 sama dengan 6 lawan 18. Jika ini terus berlanjut, Divine Phoenix Island mungkin mencapai situasi di mana tidak ada seorang pun yang bisa naik ke atas panggung.
Kakak Lin, gadis kecil itu sedang berpikir untuk naik panggung. Zhang Zhen memiliki mata yang tajam, dia sudah menyadari niat jahat dalam senyum licik Zhou Xiaoling. Dia sengaja menunggu beberapa saat untuk memberiku istirahat agar aku bisa memulihkan kondisiku, sehingga tidak ada gunanya dia menantangku. Lin Ming dengan acuh tak acuh tersenyum. Sebenarnya dia tidak benar-benar menggunakan energi sama sekali dalam pertarungannya melawan Ma Junhui. Bahkan jika dia menghabiskan banyak energi, dia dapat pulih dengan cepat. Dalam hal kemampuan restoratif, Lin Ming memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Setelah dia memasuki pagoda bertuah, vitalitas darahnya seperti api yang mengamuk, dan kekuatan pemulihannya jauh melampaui seniman bela diri manapun pada level yang sama. Setelah itu, dia juga telah menyelesaikan 20% tempering Maro. Sekarang kekuatan restoratif Lin Ming bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Mungkin bahkan materi Xiantian mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Lin Ming dalam hal kekuatan pemulihan. Zhou Xiaoling ingin memberikan pidato pembukaan seperti biasa dan menantang seseorang untuk naik ke panggung, tapi dia menemukan bahwa Lin Ming sudah berdiri. Dia tersenyum, memperlihatkan gigi taringnya yang tajam. Jadi, kamu sudah tahu. Bab 362, tutup kontak Komba. Begitu Lin Ming dari Divine Phoenix Island dan Zhou Xiaoling dari Sekte Thunderclash berjalan di atas panggung, hal itu langsung menimbulkan sensasi. Lin Ming dan Zhou Xiaoling keduanya adalah talenta peringkat kedua teratas di antara para junior. Beberapa tahun dari sekarang, mereka akan menjadi karakter tingkat atas yang setara dengan Putri Sunfire dan Zhan Yunjian. Tentu saja hal ini menarik perhatian semua orang yang hadir. Lin Ming berusia 16,5 tahun, dan Zhou Xiaoling berusia 17 tahun 1 bulan. Ada perbedaan 7 bulan di antara mereka, ada banyak orang usil yang telah mengumpulkan informasi sebanyak yang mereka bisa, dan mampu menentukan usia mereka secara akurat hingga bulan tersebut. Saya pikir Lin Ming memiliki peluang menang lebih tinggi. Baik atau buruk, Storm Valley Ma Junhui itu masih merupakan murid inti yang berada di peringkat menengah atas. Dia dikirim terbang oleh Lin Ming dalam satu gerakan, saya rasa itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh Zhou Xiaoling. Jangan konyol, Ma Junhui itu hanya seorang idiot, dia terlalu sombong. Dia bahkan tidak memperlakukan Lin Ming sebagai ancaman sebenarnya dan tidak menggunakan seni konversi angin. Dia pantas dijatuhkan seperti lalat. Jika dia serius, maka kesenjangan antara Lin Ming dan Ma Junhui tidak akan terlalu besar. Saya pikir Lin Ming mungkin tidak bisa mengalahkan Zhou Xiaoling. Jangan lupa, dia berada di puncak kondensasi nadi, tapi Lin Ming baru berada di akhir periode kondensasi nadi. Bagi seorang jenius sejati, melompati barisan dan melawan mereka yang berada di atas adalah hal yang wajar. Namun jika orang yang kamu lawan adalah orang jenius lainnya, maka itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Itu sangat sulit, dan setiap perbedaan kecil dalam budidaya merupakan kesenjangan yang sangat besar. Saya pikir Zhou Xiaoling memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Dalam setengah tahun lagi, jika Lin Ming dapat mencapai periode puncak kondensasi nadi, maka itu mungkin pertandingan yang adil. Semua orang sibuk yang usil berspekulasi tentang hasil pertandingan Lin Ming dan Zhou Xiaoling. Bagi para elit muda yang heroik ini, mereka juga suka membandingkan penilaian mereka. Bagaimanapun, meskipun mereka salah, itu tidak akan menjadi kerugian. Nyonya Tua Yu Huang menatap Mu Qianyu seperti biasa, dan Mu Qianyu mengangguk sebagai balasannya, menunjukkan bahwa ini tidak akan menjadi masalah. Dia memiliki keyakinan penuh pada Lin Ming. Sebenarnya, jeda 7 bulan bukanlah perbedaan yang terlalu besar. Bahkan jika lawannya adalah talenta peringkat kedua teratas, Lin Ming masih bisa menang. Melihat kepercayaan diri Mu Qianyu, Nyonya Tua Yu Huang menjadi jauh lebih tenang. Dia berpikir dalam hati, tampaknya bakat Lin Ming bahkan lebih luar biasa daripada bakat Ding Xian dan Xiaoling. Yuer benar-benar telah menemukan harta karun untuk Divine Phoenix Island milikku. Di atas panggung, Lin Ming dan Zhou Xiaoling berjarak 100 kaki satu sama lain. Pikiran Lin Ming bergerak, dan kemudian dia bertanya dengan transmisi suara esensi sejati, Nona Zhou, bisakah Anda memberitahu saya siapa yang begitu tertarik pada saya sehingga mereka akan mengirim begitu banyak orang untuk mengejar saya? Mata Zhou Xiaoling menyipit. Dia tersenyum, menjawab, seseorang menawarkan 300 batu esensi sejati tingkat menengah untuk menghajarmu dengan sangat buruk. Jika kamu mengalahkanku, maka aku akan memberitahumu. Tetapi jika Anda kalah, Anda berbaring di tempat tidur selama sebulan seperti anak kecil yang baik dan biarkan saya memenangkan batu esensi sejati itu. Bagaimana? Tidak ada rencana yang sangat mudah dalam kemenangan ini, terutama karena Yan Fuhong tidak berteman dengan Zhan Yunjian. Jika ada penyelidikan yang sebenarnya, kecil kemungkinan Zhan Yunjian akan merahasiakan Yan Fuhong untuknya. Alis Lin Ming terangkat menantang, oh, apakah itu sebuah janji? Wanita kecil ini menepati janjinya. Tapi, sepertinya kamu terlalu percaya diri untuk mengalahkanku. Zhou Xiaoling membuka lengannya, dan kilat ungu melingkari tangannya, meliuk ke udara di sekitarnya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Dia memiliki harapan yang tinggi terhadap kekuatan Lin Ming. Bagi para elit heroik dengan usia yang sama, terlibat dalam pertarungan sesungguhnya dengan seseorang yang memiliki kekuatan serupa adalah peristiwa yang sangat membangkitkan semangat dan menstimulasi mental. Lin Ming samar-samar tersenyum, melawan seniman bela diri dengan atribut petir, saya akan selalu percaya diri.
Dia mengembangkan tombak lembut yang sangat berat, dan ujung tombak peraknya berdengung saat mulai bergetar. Esensi sejati membanjiri benih dewa sesat dan kekuatan guntur meletus. Dalam sepersekian detik, arus listrik ungu putih melonjak dari tombak, merobek kekosongan. Itu adalah kekuatan guntur yang menggunakan guntur ilahi naga banjir ungu sebagai fondasinya, itu sangat kejam. Mata Zhou Xiaoling langsung melebar, matanya yang awalnya besar ukurannya hampir 2 kali lipat, berkedip saat dia menatap kekuatan guntur yang melilit tombak lembut mendalam berat milik Lin Ming. Mereka yang hadir juga terkejut, mereka tidak berpikir bahwa Lin Ming akan menjadi seniman bela diri dengan atribut petir. Bukankah dia murid Divine Phoenix Island? Bagaimana dia bisa menjadi seniman bela diri dengan atribut petir? Orang-orang biasa menonton untuk bersenang-senang tetapi para ahli dapat melihat keterampilan sebenarnya. Para tetua dari Sekte Thunderclash serta murid inti mereka menyempit saat mereka melihat Lin Ming melepaskan guntur yang berkelok-kelok. Kekuatan guntur ini mengandung kehendak guntur, itu benar-benar mendapat dukungan dari jiwa guntur. Zhou Xiaoling menelusuri dagu cantiknya, memuji di bibirnya, saya tidak pernah mengira akan seperti ini. Ketika saya mendengarkan orang itu mengatakan Anda tahu cara mengendalikan guntur, saya pikir Anda hanya memiliki beberapa keterampilan kecil. Tapi sekarang sepertinya kamu bahkan memiliki jiwa guntur. Hehe, segalanya menjadi semakin menyenangkan. Saat Zhou Xiaoling berbicara, dia mengeluarkan cincin emas besar dari cincin spasialnya. Cincin ini lebarnya 3 kaki dan setebal ibu jari. Tepinya diasah, tapi ada bagian tumpul yang bisa dipegang. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming melihat senjata aneh tersebut. Sepertinya harta karun tingkat rendah yang terbuat dari batu guntur emas. Ketika Lin Ming membuat tombak komet ungu, dia telah meneliti banyak bahan atribut petir yang berbeda, dan dengan demikian dia dapat mengenali cincin di tangan Zhou Xiaoling. Ini adalah senjata yang terbuat dari Gold Thunder Rocks. Meskipun itu lebih buruk daripada batu guntur mendalam yang digunakan dalam tombaknya, itu masih merupakan material atribut petir yang sangat bagus. Cincin milik Zhou Xiaoling ini adalah harta karun tingkat rendah di bumi. Itu jauh lebih unggul dari pedang gelombang darah yang dimiliki keluarga Zhang dari 7 wilayah mendalam. Kamu tidak akan mengganti tombakmu? Zhou Xiaoling bertanya. Tidak perlu, aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu. Zhou Xiaoling berkata, matanya menyipit, bahkan jika aku menang, orang lain akan mengatakan itu bukan karena keahlianku. Lin Ming menganggap ini cukup lucu, gadis kecil ini sangat percaya diri. Katakan itu setelah kamu menang. Kita akan tahu setelah kita bertarung. Potongan guntur ungu. Zhou Xiaoling menginjak lantai, dan tubuhnya bergerak maju seperti ikan yang licin. Cincin emas di tangannya sepenuhnya diselimuti cahaya ungu yang bersinar. Cincin itu berputar dengan cepat, dan busur petir menyambar, berubah menjadi roda gila yang ganas. Kemanapun senjata ini pergi, bahkan udaranya sendiri seakan terpotong-potong. Kekuatan gerakan ini mengejutkan semua orang, bagaimana Lin Ming akan memblokir serangan sengit seperti itu. Jika tombak perak itu mengenai roda gila yang berputar, itu mungkin akan terpotong menjadi 2, tidak ada cara untuk menjalani konfrontasi langsung. Lin Ming tidak gugup atau terburu-buru. Dia dengan lesu melangkah mundur, dan saat roda gila yang berputar hendak menyerangnya, dia menusukkan tombaknya ke tengah ring. Meskipun tombak lunak mendalam yang berat benar-benar tidak dapat menghadapi senjata ini secara langsung, selama senjata itu berada di tengah ring, itu akan benar-benar aman. Mata Zhou Xiaoling bersinar terang. Anda ingin menghindari tabrakan. Usaha yang bagus. Dengan pikiran, kekuatan guntur di dalam roda gila meledak, dan arus listrik yang tebal mengalir ke tombak lembut mendalam berat milik Lin Ming seperti ular. Pada jarak sedekat itu, hal ini mustahil untuk dihindari. Dalam sekejap, ular ungu guntur telah tenggelam ke dalam tubuh Lin Ming. Begitu seseorang tersengat arus listrik yang begitu kuat, mereka akan lumpuh sesaat. Dalam pertarungan para master, kelumpuhan sesaat ini berakibat fatal. Hehehe, Zhou Xiaoling tertawa jahat. Dia mengangkat tinjunya dan menekan ke arah mata kanan Lin Ming. Biarkan aku memberimu mata panda. Mengutuk seseorang dan kemudian memukuli wajahnya adalah gaya yang konsisten dengan Zhou Xiaoling. Memberi Lin Ming mata panda adalah ide yang sangat menyenangkan. Namun, ketika tinjunya sudah setengah jalan, tinju itu malah ditangkap oleh tangan lain. Saat itu, Zhou Xiaoling merasa tangannya seperti terjepit di penjepit besi, bahkan tulangnya hampir patah. Ah! Zhou Xiaoling menjerit kesakitan, matanya yang indah dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Lin Ming tersambar petir ungu, jadi kenapa dia tidak terpengaruh? Zhou Xiaoling dengan putus asa mengeluarkan ledakan guntur dari tangan kirinya, ingin melepaskan diri dari Lin Ming. Tapi Lin Ming tidak takut dengan sengatan listrik ini. Guntur apapun yang melonjak ke tubuh Lin Ming sepertinya menghilang tanpa jejak. Zhou Xiaoling mengatupkan giginya, melambaikan tangannya untuk mencoba mengendurkan dirinya. Namun, tangan Lin Ming tampaknya terbuat dari besi, tak tergoyahkan dan tak tergoyahkan, tangannya mencengkeram Zhou Xiaoling hingga tulangnya hampir hancur. Ekspresi Lin Ming dingin, tidak ada kesenangan atau hiburan di matanya. Pada saat itu, dia akan baik-baik saja jika dia dipukul. Tetapi jika seniman bela diri lain terkena pukulan di matanya, besar kemungkinan mereka akan menjadi buta. Ketika seorang seniman bela diri lumpuh, kekuatan pertahanan mereka akan sangat berkurang, bagaimana mungkin mata yang rapuh bisa menahan kepalan tangan yang dibanjiri esensi sejati. Gadis kecil ini tampak sederhana hatinya dengan jiwa polos dan kekanak-kanakan.
Namun semangat kekanak-kanakan ini bukanlah alasan untuk mempermainkan kehidupan orang lain. Gadis kecil ini terlalu dimanjakan oleh tuannya, yang dia butuhkan adalah pelajaran kebangkitan yang baik. Lepaskan saya, Zhou Xiaoling berkata dengan marah. Tangan kanannya mencengkeram cincin emas, mengiris lengan Lin Ming. Namun, Lin Ming hanya mencengkeram lengan Zhou Xiaoling dan menariknya. Setelah tempering Marou mencapai 20%, kekuatannya telah mencapai puluhan ribu jin, mustahil bagi Zhou Xiaoling untuk membandingkannya dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Di depan Lin Ming, Zhou Xiaoling tidak lebih dari seekor ayam yang ditahan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Hanya dengan sedikit gerakan, Lin Ming mendorong Zhou Xiaoling untuk memblokir cincin tajam itu dengan lengannya sendiri. Zhou Xiaoling terkejut. Dia dengan cepat menghentikan serangan itu. Dalam pertarungan antara dua tuan muda, itu sebenarnya berubah menjadi pertarungan jarak dekat. Pemandangan seperti ini sangat jarang terjadi. Penonton menatap dengan mata terbelalak, bingung. Dalam pertarungan normal antar seniman bela diri, biasanya yang terjadi adalah pertukaran keterampilan bela diri, atau perbandingan esensi sejati siapa yang lebih kental, atau gerakan siapa yang lebih ganas. Bagaimana bisa terjadi perkelahian seperti ini? Zhou Xiaoling tersipu. Dia belum pernah merasa begitu tidak berdaya dalam hidupnya sebelumnya. Dengan tangannya yang digenggam, rasanya seperti akan patah, tidak mungkin dia bisa melepaskan diri. Dasar bodoh, lepaskan aku. Tiba-tiba, kakinya menyerang kelemahan vital pria Lin Ming di antara kedua kakinya. Tapi, langkah ini untungnya dihalangi oleh lutut Lin Ming. Masih muda namun tindakanmu sudah sangat tidak manusiawi. Tinju ini untuk orang tuamu yang lalai. Saat Lin Ming berbicara, dia mengangkat pukulan pertamanya, dan langsung meninju perut Zhou Xiaoling. Tinjunya dipenuhi dengan esensi sejati yang bergetar, dan seluruh tangannya terbungkus dalam cahaya biru. Kulit Zhou Xiaoling berubah. Dengan tangannya digenggam oleh Lin Ming, tidak mungkin dia bisa mengelak. Perisai guntur cerah. Pada saat kritis ini, perisai guntur ungu yang mempesona muncul di sekitar Zhou Xiaoling. Kaca, getaran esensi sejati meletus, dan perisai guntur pecah seperti kaca. Tinju Lin Ming menghantam perut Zhou Xiaoling. Ah! Zhou Xiaoling merasa perutnya seperti dipukul oleh palu besi yang berat. Dia berteriak kesakitan saat dia terbang mundur, mengeluarkan seteguk darah. Bab 363, Badan Khusus. Zhou Xiaoling menabrak penghalang formasi susunan, lalu terpental ke tanah, seluruh penampilannya hancur dan wajahnya berlumuran darah. Penonton tercengang, mulut mereka ternganga lebar. Mereka tidak tahu harus berkata apa, bagaimana pertarungan seperti itu bisa terjadi. Meraih lengan lawan, membatasi gerakannya, lalu meninjunya dengan kejam. Apakah aku melihat sesuatu yang salah? Bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi? Saya melihat Lin Ming tersambar petir Zhou Xiaoling, jadi kenapa tidak terjadi apa-apa? Seorang murid bertanya apa yang dipikirkan semua orang. Tidak ada yang bisa menjawabnya, karena ini sudah di luar pemahaman mereka. Dia hanya menggunakan 10 napas waktu untuk mengalahkan Zhou Xiaoling, perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Tidak mengherankan, saya tidak tahu mengapa, tapi kekuatan guntur Zhou Xiaoling tidak berguna melawan Lin Ming. Zhou Xiaoling adalah seniman bela diri dengan atribut petir, dan menggunakan kekuatan guntur adalah satu-satunya cara menyerangnya. Setelah kekuatan gunturnya disegel, tidak ada yang bisa dia lakukan. Seniman bela diri dari Sekte Thunderclash memiliki ekspresi yang sangat buruk. Kebal terhadap guntur. Lalu bagaimana mereka bisa mengalahkan orang seperti itu? Bukankah mereka juga akan tertindas dan kalah? Mereka sudah tahu bagaimana pertarungan mereka dengan Lin Ming akan berlangsung dengan melihat bagaimana Zhou Xiaoling berakhir. Karena tidak banyak seniman bela diri dengan atribut petir pada awalnya, dan kekuatan tempur mereka sendiri juga memiliki aspek superior, mereka selalu memiliki rasa superioritas yang dalam. Sekarang, telah muncul seseorang yang bisa mengabaikan apapun yang mereka lakukan, mereka tidak bisa menerima ini. Bahkan petir Zhou Lai bertanya kepada Lei Jingtian dengan ekspresi cemberut, Paman senior sekte guru, bagaimana ini mungkin? Mengapa anak laki-laki itu kebal terhadap kekuatan guntur? Lei Jingtian mengerutkan kening. Dia ragu-ragu sejenak lalu perlahan berkata, dia tidak kebal terhadap guntur, hanya saja dia kebal terhadap guntur Xiaoling. Dengan kata lain, budidayanya terlalu rendah. Jika anak laki-laki ini menghadapi seseorang yang jauh lebih kuat darinya, dia tidak akan bisa melawan. Saya dengan hati-hati melacak guntur Xiaoling beberapa saat yang lalu, dan setelah memasuki tubuh Lin Ming, sepertinya guntur itu telah diserap olehnya. Apakah itu mungkin? Kebenaran sudah tersingkap di hadapanmu. Dia seharusnya memiliki tubuh yang istimewa. Dunia ini luas, ada jauh lebih banyak keajaiban di luar sana daripada yang bisa kita bayangkan. Misalnya, Mu Qianyu dan Mu Bingyun keduanya memiliki api spiritual dan tubuh es spiritual. 100 tahun yang lalu, bahkan ada seseorang yang muncul di Sekte Thunderclash kami yang memiliki tubuh guntur astral. Lei Jingtian menggelengkan kepalanya, tampak menyesal. Jenius muda ini memiliki tubuh tipe guntur yang istimewa tetapi dia tidak diperoleh oleh Sekte Thunderclash, sayang sekali. Badan khusus. Setelah Lei Jingtian berbicara, seorang pria muda yang berdiri di belakangnya mengangkat alisnya, matanya berkedip-kedip saat dia mengunci Lin Ming. Segalanya menjadi semakin menarik. Tanpa batas, jangan meremehkan lawan. Lei Jingtian berkata dengan transmisi suara esensi sejati.
Saya tidak meremehkannya. Pemuda bernama Limitless itu sangat pucat. Ada bekas samar di antara matanya seperti sepotong gading. Dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan saya. Tapi, aku harus menunggu sampai dia mencapai alam Hautian. Di atas panggung, Zhou Xiaoling menggigit bibirnya, jari-jarinya menyentuh darah yang keluar dari mulutnya. Dia menatap warna merah terang yang menodai jari-jarinya, tidak percaya apa yang telah terjadi. Dia dipukul begitu keras hingga dia benar-benar meludahkan darah. Sejak dia masih kecil, karena dia sangat berbakat, dia belum pernah dikalahkan oleh kabut lama sekte itu sebelumnya. Namun sekarang dia menerima pukulan seperti itu. Pukulan itu begitu kuat dan tanpa rasa kasihan sedikit pun, bahkan organ dalamnya pun tampak terluka parah. Untuk sesaat, kebencian dan keluhan membengkak di dalam hatinya. Air mata mulai bersinar di tepi matanya. Bakatnya bagus, tapi metode budidayanya benar-benar ditekan oleh Lin Ming. Kekuatan guntur tidak mempan terhadapnya, dan dalam pertarungan jarak dekat, dia seperti gadis kecil, tidak mampu menahan serangannya sama sekali. Kamu pelit, pelit. Zhou Xiaoling menggertakkan giginya, terdengar suara gerindra. Lin Ming memperhatikannya dengan mata dingin. Dia memperhatikan bahwa lelaki tua dari Sekte Thunder Chess memiliki ekspresi jelek tetapi tidak keluar untuk membelanya. Tampaknya tuan penyayang apapun yang telah merusaknya hingga saat ini tidak menghadiri perayaan hari ini. Ketika Anda memperlakukan orang lain dengan sangat kejam, Anda juga harus berharap bahwa seseorang akan memperlakukan Anda dengan cara yang sama di lain waktu. Apakah kamu ingin mencobanya lagi? Nada bicara Lin Ming sangat dingin. Zhou Xiaoling sangat marah, wajahnya memerah. Dia tahu bahwa jika dia terus bertarung dengan Lin Ming, tidak mungkin dia bisa menang. Tapi dia tetap tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri untuk mengakui kekalahan. Xiaoling, kalah tetap rugi, sekarang turunlah dari sana. Dari area Sekte Thunder Chess, Thundercelap Zhou Lai berteriak. Dia adalah kakak laki-laki Zhou Xiaoling. Zhou Xiaoling menghentakkan kakinya sejenak dan kemudian dengan marah keluar dari panggung. Lin Ming mengirimkan transmisi suara esensi sejati, jangan lupa perjanjiannya. Kamu harus memberitahuku siapa yang mengincarku. Aku akan bertanya. Zhou Xiao mengatupkan rahangnya, membenci semua yang telah terjadi. Para murid wilayah 5 elemen tiba-tiba mulai berbicara. Zhou Xiaoling juga dikalahkan. Apakah Lin Ming ini benar-benar berusia 16 tahun? Zhou Xiaoling terlalu ditekan. Tidak mungkin untuk melihat seberapa dalam kekuatan Lin Ming dari pertandingan ini. Kita harus meminta seniman bela diri non-atribut guntur untuk naik dan menguji kekuatan sejati Lin Ming. Jin Yue, bagaimana kalau kamu naik dan mencobanya? Pemuda bernama Jin Yue berasal dari Golden Bell Mountain. Ketika seorang seniman bela diri menjadi terkenal, mereka seringkali membentuk klan keluarga atau sekte yang diberi nama sesuai senjata atau metode budidaya yang mereka gunakan. Misalnya, pendiri fraksi Sitar 7 Lembah Mendalam memiliki nama keluarga Qin, yang berarti Sitar. Sedangkan untuk 7 sekte besar di wilayah 5 elemen, ada banyak seniman bela diri yang menggunakan atribut mereka sendiri sebagai nama belakang mereka. Misalnya, Putri Sunfire Huo Ruyan. Jin Yue juga sama. Dia adalah talenta terkenal di Golden Bell Mountain, dan dalam hal reputasi kekuatan, dia adalah murid terkuat di bawah wilayah Hautian. Mengapa saya ingin naik? Jin Yue bertanya. Hehe, 7 sekte wilayah 5 elemen kita saling terkait satu sama lain. Kami akan mendukungmu, tidak perlu takut. Apakah kamu mencoba membuatku marah? Bagaimana kalau kamu naik sendiri? Anda bukan seniman bela diri dengan atribut petir. Secara alami, Anda akan dapat menguji kekuatan aslinya. Bagaimana? Jin Yue berkata sambil tersenyum tipis. Dalam pertempuran antara Lin Ming dan Zhou Xiaoling, sangat mustahil untuk melihat kekuatan aslinya. Tapi, Jin Yue kira-kira bisa menebak bahwa kekuatan sejati Lin Ming sudah sebanding dengan murid inti ranah Hautian awal. Meskipun Jin Yue dikenal sebagai murid terkuat di bawah alam Hautian, dan juga merupakan murid langsung, masih ada kesenjangan yang sangat besar antara dia dan murid inti yang telah melangkah ke alam Hautian. Naik dan menantang Lin Ming hanya mencari masalah. Jin Yue tidak terbiasa menjadi batu loncatan bagi talenta lain. Selain itu, Lin Ming baru berusia 16 tahun, kalah dari anak muda seperti itu akan menjadi rasa malu yang tak terlupakan. Seniman bela diri yang mencoba membangkitkan Jin Yue segera tutup mulut, tidak dapat berbicara karena malu. Kekuatannya lebih rendah daripada Jin Yue. Jika dia berjalan di atas panggung mengetahui dia akan kalah, maka dia benar-benar bodoh. Setelah pertandingan Lin Ming dan Zhou Xiaoling, semua murid dari daerah 5 elemen yang budidayanya berada di bawah wilayah Hautian telah kehilangan minat untuk bersaing. Awalnya, mereka dengan penuh semangat berusaha untuk menghapus semua murid pulse kondensasi Divine Phoenix Island, tapi sekarang Lin Ming berdiri di depan mereka. Dia seperti gunung yang menjulang tinggi yang menjulang di atas mereka, mustahil bagi mereka untuk melewati jurang ini. Melawan Lin Ming, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencoba dan melemahkan kekuatannya dengan berulang kali menantangnya. Mereka yang budidayanya berada di bawah wilayah Hautian sudah putus asa untuk menang melawannya. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Lin Ming, maka tidak ada artinya mengalahkan seniman bela diri periode kondensasi nadi lainnya di Divine Phoenix Island. Pemuda Ma Junhui yang dikalahkan sebelumnya oleh Lin Ming memiliki ekspresi yang sangat sedih. Ketika dia bertarung dengan Lin Ming, dia sudah beruntung karena dia tidak cacat. Untungnya, tombak pertama Lin Ming adalah tembakan menyelidik, dan dia berhasil melarikan diri dengan tubuhnya utuh. Setelah Mu Junhui kalah,
dia berpikir bahwa dia akan mencari Lin Ming di masa depan dan menghancurkannya. Tapi sekarang dia mengingat kembali pikirannya, dia ketakutan. Jika dia mencoba menyakiti Lin Ming tanpa memahami kekuatannya yang sebenarnya, konsekuensi dari tindakannya akan menjadi bencana. Lin Ming ini tidak normal. Para murid periode kondensasi denyut nadi tidak lagi berani melangkah ke atas panggung, jadi sekarang hanya murid alam Hautian yang bisa melangkah. Tiba-tiba, seorang pemuda setinggi 8 kaki melompat ke atas panggung. Dia menggeram, si Hanshan dari Sekte Deep Earth, 19 tahun. Saya ingin menantang para elit heroik dari Divine Phoenix Island, mohon pencerahannya. Saat si Hanshan berbicara, kebenarannya adalah matanya tertuju pada Lin Ming, dan dia juga berharap untuk melawannya. Namun, menantangnya sama saja dengan kehilangan muka. Bagi seniman bela diri alam Hautian untuk menantang seniman bela diri periode kondensasi nadi sudah cukup buruk, tapi Lin Ming juga 3 tahun lebih muda. Tantangan ini tidak bisa dibenarkan. Si Hanshan adalah murid inti peringkat kedua dari Sekte Deep Earth. Anak-anak sialan ini benar-benar mencoba menindas kita. Seorang murid Divine Phoenix Island menyerukan ketidakadilan atas tindakan tersebut. Karena mereka tidak bisa mengalahkan kondensasi denyut nadi Lin Ming, sekarang mereka ingin membandingkan bakat Hautian. Divine Phoenix Island kita tidak memiliki terlalu banyak elit Hautian, bagaimana kita harus menghadapinya? Dalam generasi muda Divine Phoenix Island yang berusia di bawah 20 tahun, ada 10 murid langsung dan sekitar 30 murid inti. Dari 10 murid langsung, 7 berada di wilayah Hautian. Adapun murid inti berusia 30-an, ada total 8 yang telah mencapai ranah Hautian. Secara keseluruhan, ini adalah 15 orang. Seorang murid langsung belum tentu lebih kuat dari murid inti. Pembagian peringkat ini hanya berlaku pada bakat, dan tidak mempertimbangkan kekuatan. Meskipun ada beberapa murid langsung dengan bakat tinggi, karena usia mereka, kekuatan mereka tidak terlalu luar biasa. Misalnya, Jin Yue dari Golden Bell Mountain dan Zhou Xiaoling dari Sekte Thunder Chest juga seperti itu. Situasi Sekte 5 elemen wilayah bahkan lebih buruk daripada Divine Phoenix Island. Setiap sekte memiliki sekitar 10 elit Hautian, tetapi dengan 6 sekte dijumlahkan, totalnya ada 60 orang. Mereka bisa dengan mudah menumpuk murid-murid Pulau Divine Phoenix sampai mereka mati. Untuk menggunakan banyak orang untuk mengurangi intimidasi, para murid Divine Phoenix Island hanya bisa menggumamkan keluhan mereka. Mu Zhaoxuan, murid inti peringkat kedua dari Divine Phoenix Island, mendengus dingin dan berdiri, ingin bertemu langsung dengan si bodoh ini. Tapi, dia sebenarnya ditarik ke bawah oleh murid inti peringkat keempat, Song Xiaoyue. Senior magang, Sister Zhaoxuan, izinkan saya menangani pria ini. Semakin kuat individu yang belum bergerak, Anda harus menjaga kondisi terbaik Anda untuk menghadapinya. Pertarungan Anda akan jauh lebih penting. Pertarungan para murid inti elit heroik yang menduduki peringkat pertama atau kedua secara alami akan memiliki signifikansi yang jauh lebih besar daripada pertarungan orang-orang di belakang mereka. Mu Zhaoxuan mengangguk, saudari Song yang magang junior, kamu harus berhati-hati. Para murid dari Sekte Deep Earth memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, mereka sangat sulit untuk ditangani. Aku tahu, kata Song Xiaoyue sambil melangkah ke atas panggung. Dia dengan jelas berkata, Song Xiaoyue dari Divine Phoenix Island, 19 tahun. Mohon saran. Si Hanshan menatap Song Xiaoyue dengan ekspresi cabul. Dia berpikir dalam hati bahwa Divine Phoenix Island benar-benar memiliki banyak wanita cantik. Dari setiap 10 murid, 8 di antaranya adalah perempuan. Tidak hanya itu, semuanya memiliki penampilan yang sangat indah. Itu sangat berbeda dengan Sekte Deep Earth, yang seperti kuil para biksu. Setelah tinggal di dalam Sekte Deep Earth yang membosankan selama 4 atau 5 tahun, bahkan jika dia melihat seseorang yang terlihat mengerikan, dia tetap akan menganggapnya enak dipandang. Jadi, saat pandangan si Hanshan tertuju pada Song Xiaoyue, tatapannya pasti tertuju pada wajah dan dadanya selama beberapa saat. Seseorang tidak dapat menyalahkan si Hanshan atas nafsunya yang terang-terangan. Bagaimanapun, ini adalah respons tubuh yang normal bagi seorang pria yang telah tinggal di kuil biksu selama bertahun-tahun. Kulit Song Xiaoyue langsung menjadi masam. Bab 364, Perangkap. Dasar babi menjijikkan, perhatikan kemana arah matamu. Kata Song Xiaoyue dengan transmisi suara esensi sejati. Tentu saja, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata kasar seperti itu dengan lantang. Hehe, nona kecil, ada apa jika seseorang melihat tubuhmu? Apakah itu terlarang? Bagaimana kamu akan menghentikanku? Jika kamu adalah istriku maka aku akan membiarkanmu mengaturku, tapi kamu tidak. Divine Phoenix Island memiliki begitu banyak wanita cantik, sayang sekali mereka semua terbuang sia-sia. Bagaimana kalau kamu menikah dengan Sekte Deep Earth kami? Kata-kata si Hanshan menyebabkan Song Xiaoyue meledak dalam kemarahan yang sangat besar. Terutama, sayang sekali semuanya terbuang percuma. Untuk apa dia mengambil murid perempuan dari Divine Phoenix Island? Aku akan membunuhmu. Song Xiaoyue mendengus dingin dan kemudian pedang panjang muncul di tangannya. Dia mendorong langsung ke arah si Hanshan. Dia segera menggunakan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, memunculkan pancaran api yang tampak seperti kembang api yang indah, membombardir si Hanshan. Boom boom boom. Si Hanshan menciptakan dinding coklat tebal untuk memblokir semua serangan Song Xiaoyue. Dinding coklat ini menahan rentetan serangan Song Xiaoyue seperti daun yang bergoyang di tengah badai.
Setiap saat seolah-olah akan pecah, namun ia akan selalu bangkit kembali. Setelah 20 hingga 30 gerakan berlalu, Song Xiaoyue belum mampu menembus tembok pertahanan itu. Ada apa dengan Xiaoyue? Dia kehilangan akal sehatnya. Para murid Sekte Deep Earth terkenal dengan kekuatan pertahanan mereka. Apa yang paling mereka inginkan adalah lawan mereka menyerang dengan ganas untuk menghabiskan esensi sejati mereka. Jika Xiaoyue seperti ini, yang paling bisa dia harapkan adalah seri. Kata Mu Zhaoxuan dengan cemas. Sister Song yang magang junior itu kuat, tapi dia kurang pengalaman bertempur. Dia hanya berkompetisi di beberapa pertemuan bela diri sekte atau kontes dan penilaian murid inti. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan murid dari sekte lain. Melawan Sekte Deep Earth, ketika mereka membuat perisai, metode terbaik untuk mengatasinya adalah dengan mengabaikannya sepenuhnya. Masker pengaman atribut bumi semacam ini mengonsumsi esensi sejati. Jika seseorang mengabaikannya, maka secara alami dia tidak akan melanjutkan. Tetapi jika seseorang menyerangnya dengan liar, maka inilah yang paling dia harapkan. Murid Divine Phoenix Island khawatir. Dalam pertarungan yang begitu intens, tidak mungkin mereka bisa mengingatkan Song Xiaoyue tentang hal ini dengan transmisi suara esensi sejati. Setelah lebih dari 30 gerakan berlalu, Song Xiaoyue juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia hampir menghabiskan separuh esensi sejatinya, dan esensi sejati lawannya tidak melemah sedikitpun. Dia tidak bisa membantu tetapi memperlambat serangan ofensifnya. Tapi saat ini, si Hanshan dengan licik tersenyum dan meninju, membanting langsung ke wajah Song Xiaoyue. Song Xiaoyue mengatupkan giginya yang bersinar, menebas tinju si Hanshan dengan pedangnya. Peng, suara jeruji logam yang bertabrakan terdengar di udara. Si Hanshan memiliki sarung tangan harta karun tingkat bumi di tangannya. Sebagian besar murid Sekte Deep Earth adalah petarung tinju. Saat dia memblokir pedang Song Xiaoyue dengan tinjunya, dia menusuk perut Song Xiaoyue dengan tinjunya yang lain. Serangan membelah langit. Si Hanshan memperlihatkan senyuman yang galak dan biadab. Dengan sebuah pukulan, udara di sekitarnya tampak bergejolak. Song Xiaoyue telah mengonsumsi terlalu banyak esensi sejati. Dia tidak mampu memanggil esensi sejati yang diperlukan, dan terus-menerus dipaksa mundur oleh esensi sejati tinju itu. Saat dia mundur selangkah demi selangkah, bagaimana si Hanshan bisa memberi Song Xiaoyue kesempatan untuk kembali? Saat mereka sampai di depan panggung, ubin batu keras di bawah kaki si Hanshan yang diperkuat oleh formasi susunan mulai retak. Tinju langit astral Raja Batu. Tinju si Hanshan bagaikan angin, puluhan warna kepalan tangan menari-nari di udara. Potensi tinju itu seperti gelombang pasang yang menyapu, sepenuhnya menghilangkan semua esensi sejati menyala yang berkumpul di pedang Song Xiaoyue. Alam semesta pengaturan tinju. Si Hanshan meninju untuk terakhir kalinya, kekuatan yang pertama ini sangat ekstrim, seperti tanah longsor, seperti runtuhnya bendungan. Engah, Song Xiaoyue terbang mundur, wajahnya pucat, mulutnya menumpahkan darah, dan beberapa tulang rusuknya patah. Xiaoyue, kakak magang senior, beberapa murid perempuan Divine Phoenix Island berkumpul di sekelilingnya untuk membantunya berdiri. Xiaoyue, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Song Xiaoyue duduk dengan susah payah. Dia menggigit bibirnya karena malu dan berkata, saya kalah. Saya terlalu bodoh, saya telah mempermalukan semua orang. Song Xiaoyue mengerti bahwa si Hanshan menggunakan kata-kata untuk memprovokasi dia, tetapi ekspresinya yang bodoh dan sederhana telah menyebabkan dia melonggarkan kewaspadaannya. Pada akhirnya, ini hanya bisa disalahkan pada Song Xiaoyue yang tumbuh sebagai seorang anak di Divine Phoenix Island dan tidak memiliki pengalaman tempur dunia nyata yang diperlukan. Kalau tidak mungkin dia tergerak hanya dengan beberapa kata dan tersesat seperti itu. Jika dia bisa bertarung perlahan dan mantap, setidaknya dia bisa mendapatkan hasil imbang. Song Xiaoyue merasa menyesal terhadap semua orang yang mengandalkannya. Dia telah meminta untuk naik atas inisiatifnya sendiri, dan pada akhirnya kalah dengan cara yang mengerikan. Mu Zhaoxuan memeriksa luka-luka Song Xiaoyue. Dia mengalami beberapa patah tulang rusuk, tetapi bagi seorang seniman bela diri, tulang itu akan segera disembuhkan dengan beberapa pil dan istirahat. Namun, Song Xiaoyue tidak bisa lagi terus berpartisipasi dalam kompetisi ini. Sekarang, dari 15 junior Hautian di Divine Phoenix Island, Song Xiaoyue telah kehilangan kekuatan tempurnya, dan murid inti kelima yang terdaftar, Hua Hong, telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya dalam pertarungannya melawan Zhang Lin, dan tidak akan mampu bertarung dalam jangka waktu yang singkat. Hanya tersisa 13 orang yang memiliki kemampuan bertarung. Tapi, dari 6 sekte besar yang berseberangan, murid inti peringkat pertama masih belum mengambil tindakan, begitu pula murid langsung mereka. Setelah beberapa ronde berlalu, mungkin tidak ada orang tersisa di Divine Phoenix Island yang masih bisa bertarung. Mu Dingshan memiliki ekspresi yang sangat bermasalah. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika murid inti juniornya jatuh ke dalam posisi yang meresahkan. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada kompetisi perjamuan semacam ini, terdapat aturan yang ditetapkan dan tidak diucapkan bahwa mereka yang memasuki panggung akan melakukannya berdasarkan urutan dari yang terlemah hingga yang terkuat. Pertama, murid terlemah akan naik ke atas panggung, dan kemudian murid inti menengah ke atas, murid inti teratas, murid langsung, dan akhirnya murid utama akan naik ke atas panggung. Dalam hal budidaya, mereka yang berada pada periode kondensasi nadi terlebih dahulu, kemudian mereka yang berada di ranah Hautian.
Acara ini biasanya berlangsung sepanjang hari, dan master sejati akan bertukar pukulan terakhir. Kalau tidak, tidak akan ada kesempatan bagi murid-murid biasa untuk naik ke atas panggung. Jika Mudingshan naik ke atas panggung saat ini, itu akan merusak aturan ini. Tidak hanya itu, Putri Sunfire, Zhang Yunjian, dan karakter serupa lainnya akan naik ke atas panggung. Dia dan Mu Xiaoqing akan menjadi 2 lawan 6, tekanan ini tidak kurang dari apa yang dirasakan para murid inti. Ketika saatnya tiba, mereka juga akan terjerumus pada posisi tidak bisa duduk, dan harus berargumentasi seperti rugi adalah rugi. Orang-orang 5 elemen daerah ini benar-benar tidak peduli dengan wajah. Mu Dingshan berkata dengan ekspresi masam. Pada tahun-tahun biasa selama kompetisi semacam ini, tidak ada penargetan yang jelas. 7 sekte besar wilayah 5 elemen akan saling menantang, dan wilayah Cakrawala Selatan juga akan memiliki kuil misteri tertinggi dan sekte luar angkasa Dire yang berpartisipasi untuk berbagi tekanan. Setiap saat, Divine Phoenix Island kita akan bisa bersinar. Tapi sekarang karena daerah Demon Laut Selatan, semua orang bersaing melawan kami dan berusaha sekuat tenaga setiap saat. Berbagai tindakan tidak ada habisnya. Orang yang menjawab adalah guru terhormat Tiang Wang. Sekarang perayaan ulang tahunnya yang ke-400 telah berpindah ke titik ini, dia hanya bisa tersenyum sedih. Saat keduanya berbicara, lebih banyak orang naik ke panggung. Mereka adalah murid inti peringkat teratas dari Divine Phoenix Island dan Arctic Ice Palace. Api dan es bertabrakan, dan penghalang pertahanan bergetar. Setelah beberapa gerakan, kekuatan mereka hampir sama. 7 sekte besar wilayah 5 elemen telah lama bersaing dengan Divine Phoenix Island, dan mereka masing-masing memiliki perkiraan pemahaman tentang kekuatan satu sama lain. Saat 2 lawan naik ke atas panggung, kekuatan mereka akan hampir sama. Saat keduanya bertarung memperebutkan dupa waktu, keduanya terluka, namun mereka tetap melanjutkan, pertandingan belum diputuskan. Tidak ada gunanya terus bertarung, sebut saja ini seri. Kata seorang tetua istana es Arktik. Kedua murid itu sudah terluka parah. Jika ini terus berlanjut, ini akan menjadi perjuangan hidup dan mati. Murid Divine Phoenix Island mengundurkan diri dengan sangat enggan. Pada saat ini, si Hanshan dari Sekte Deep Earth tiba-tiba melompat ke atas panggung. Si Hanshan yang tingginya hampir 9 kaki berdiri di tengah panggung, tidak terlihat berbeda dengan menara besi. Dia berkata, si Hanshan dari Sekte Deep Earth, saya ingin menantang para elit heroik muda dari Divine Phoenix Island. Bajingan ini, dia benar-benar melompat keluar lagi. Menurut aturan tidak tertulis dari kompetisi perjamuan, seseorang dapat terus bertarung jika menang, tanpa batas. Namun jika kalah, mereka hanya bisa patuh duduk di bangku penonton. Hanya jika orang lain menantang mereka barulah mereka bisa naik. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk naik ke panggung dan menantang orang lain. Sejak si Hanshan menang, dia secara alami memiliki kualifikasi untuk bertarung lagi. Si Hanshan sangat bersemangat. Kesempatan seperti ini bagi wilayah 5 elemen untuk melawan wilayah Cakrawala Selatan sangat jarang terjadi. Jika dia mencapai hasil yang lebih baik, dia tidak hanya akan menjadi lebih terkenal dan mendapatkan lebih banyak kehormatan, tetapi dia akan diberi perhatian tambahan oleh sekte tersebut, dan bahkan akan mendapat imbalan setelah kembali ke rumah. Setelah melelahkan Song Xiaoyue dan kemudian mengalahkannya, dia sebenarnya tidak mengonsumsi banyak esensi sejati. Dia telah menggunakan waktu setelah pertandingan untuk meminum beberapa pil pemulihan dan bermeditasi untuk waktu dupa, memulihkan kondisinya hingga mendekati sempurna. Alasan dia naik ke panggung adalah untuk terus menantang. Saya ingin tahu elit heroik mana dari Divine Phoenix Island yang dapat memberi saran kepada saya. Suara si Hanshan bagaikan guntur di telinga. Song Xiaoyue mengertakkan giginya, menatap dengan penuh kebencian pada babi yang bermuka dua ini, berharap dia bisa memukulinya dengan kejam. Murid inti peringkat ketiga, keempat, dan kelima dari Divine Phoenix Island telah naik ke atas panggung. Sekarang, hanya murid inti peringkat pertama dan kedua yang tersisa. Jika mereka pergi untuk berurusan dengan si Hanshan, nantinya tidak akan ada orang lain yang berurusan dengan murid inti peringkat teratas dari sekte lain. Hua Hong mengatupkan giginya, bersiap naik ke atas panggung dan menghadapi tantangan babi ini. Dia telah memenangkan pertandingannya, dan dengan demikian juga memiliki kualifikasi untuk bertarung lagi. Meskipun dia telah menghabiskan banyak energi, dia mampu memulihkan sebagian besar energinya dalam setengah jam terakhir ini. Junior magang, Sister Hua, jangan terburu-buru. Si Hanshan ini tidak cocok untukmu. Anda belum pulih ke kondisi prima Anda. Tunggu beberapa pertandingan lagi dan kembalikan kondisi terbaik Anda sebelum naik ke panggung lagi. Jika tidak, Anda hanya akan membiarkan penjahat menjadi semakin sombong. Saat Mu Zhaoxuan menarik kembali Hua Hong, dia melirik ke semua murid inti Hautian lainnya. Selain dia dan murid inti peringkat teratas Mu Dianxing, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk naik ke panggung. Yang tersisa hanyalah murid langsung, yang belum bisa bertindak. Tampaknya satu-satunya jalan yang tersisa adalah dia naik ke atas panggung. Mu Zhaoxuan berdiri, tetapi pada saat ini, transmisi suara esensi sejati terdengar di telinganya. Kakak magang senior, izinkan aku naik. Mu Zhaoxuan berbalik, keheranan terlihat di matanya. Dia melihat Lin Ming berdiri. Junior magang, saudara Lin, kamu akan menantang Master Alam Hautian. Mu Zhaoxuan tercengang. Ya, Lin Ming belum melangkah ke atas panggung, dan malah mengamati dua pertarungan pertama sehingga dia bisa memahami kekuatan jenius Hautian Sekte kelas 4. Dia punya rencana sejak awal.
Dia menyimpulkan bahwa murid inti peringkat teratas dari sekte kelas 4 seperti Si Hanshan atau Song Xiaoyue memiliki kekuatan yang mirip dengan Huang Zixuan, yang telah membunuh 3 bulan lalu. Meskipun Huang Zixuan memiliki bakat yang buruk, dia masih merupakan master puncak Haotian yang berasal dari sekte kecil. Murid inti sekte kelas 4 ini dapat dibandingkan dengan master puncak Haotian di alam Haotian awal. Ketika mereka mencapai puncak ranah Haotian, mereka bahkan mungkin bisa membandingkannya dengan master Xiantian. Kekuatan ini juga selaras dengan harapan Lin Ming. Si Hanshan melihat Lin Ming berdiri. Dia terkejut, dan kejutan itu dengan cepat berubah menjadi kegembiraan. Dia mengangkat lengan bajunya, mengusap hidungnya, dan tersenyum sambil berkata, "Hehe, menarik sekali. Datang, aku sudah ingin menantangmu." Bab 365, aku akan mengambil semua pendatang. Si Hanshan ingin bertanding melawan Lin Ming. Namun, karena perbedaan kultivasi mereka terlalu besar, dia tidak punya cara untuk menantangnya. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming benar-benar akan menawarkan dirinya. Si Hanshan tidak meremehkan Lin Ming. Sebaliknya, itu karena melimpahnya bakat Lin Ming yang dia bidik untuknya. Dia percaya bahwa dengan bakat Lin Ming, dia akan menjadi karakter yang luhur di masa depan, pembangkit tenaga listrik di level San Yunjian. Tapi sekarang, kemampuannya saat ini terlalu lemah. Si Hanshan menyadari bahwa dia tidak akan menjadi tandingan Lin Ming dalam beberapa tahun. Jadi sementara Lin Ming masih kecil dan lemah, dia akan mengambil kesempatan ini untuk menghancurkannya dengan kejam di bawah sepatu botnya. Menghancurkan seorang jenius yang mengerikan di balik sepatunya adalah pengalaman yang sangat berharga. Memikirkan hal ini, senyuman di wajah si Hanshan menjadi semakin lebar. Dia awalnya sosok yang menyedihkan dan tampak kotor, tapi sekarang dengan wajah tersenyum cerah, itu benar-benar membuat kulit seseorang merinding. Lin Ming, jangan terlalu impulsif. Apa kamu yakin? Jika tidak, biarkan aku pergi dulu. Anda telah mengambil gelar nomor 1 di antara periode kondensasi denyut nadi. Bahkan jika kamu tidak bertengkar lagi, tidak ada yang akan mengatakan apapun tentangmu. Jika kalah, kamu juga akan kehilangan semua kehormatan yang kamu peroleh. Mu Zhaoxuan berkata dengan gugup. Lin Ming mengangguk, kata-katanya jujur, saya memiliki keyakinan penuh. Keyakinan penuh. Mu Zhaoxuan terkejut. Dia sudah mengira akan luar biasa jika Lin Ming memiliki jaminan 60 atau 70% untuk menang. Hal itu akan menyisakan ruang untuk keraguan. Tapi dia tidak menyangka bahwa Lin Ming akan secara langsung mengatakan bahwa dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia akan muncul sebagai pemenang. Jika dia mengatakan ini dengan keyakinan seperti itu, lalu bagaimana mungkin dia menolaknya? Lin Ming baru saja melangkah ke atas panggung ketika transmisi suara esensi sejati Mu Qianyu bergema di telinganya. Lin Ming, kamu tidak akan mendapat masalah dalam pertandingan ini, kan? Tidak ada masalah sama sekali. Lin Ming berbalik dan terkejut melihat Mu Qianyu menatapnya dengan senyum manis di matanya. Lin Ming yang terkejut ini, apakah ada sesuatu yang membuat dia begitu bahagia? Saya rasa karena Anda berjalan di atas panggung dengan sangat tegas, Anda tidak akan mendapat masalah. Setelah Lin Ming terus-menerus mengalahkan Ma Junhui dan Zhou Xiaoling, Mu Qianyu tiba-tiba teringat bahwa Lin Ming sendiri adalah bakat mengerikan dengan proporsi yang tidak masuk akal, dan semua kekhawatirannya sia-sia. Di Gunung Thunder Crash, dia bahkan telah menyerap jiwa guntur tingkat rendah, jadi masalah apa lagi yang mustahil baginya. Dia tersenyum sambil berkata, Lin Ming, guru yang terhormat meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda dapat mengalahkan Si Hanshan, dia akan mendapat hadiah untuk Anda. Oh, Lin Ming langsung senang. Ini adalah sebuah keberuntungan besar. Hadiah yang akan diberikan oleh sekte kelas 4 teratas tentu saja akan menjadi harta yang luar biasa. Hadiah macam apa? Lin Ming bertanya dengan penuh semangat, semangatnya bergejolak. Haha, kamu benar-benar bangun tanpa imbalan, Bagaimana kalau kamu menebaknya? Kata Mu Qianyu, membuat Lin Ming dalam ketegangan. Lin Ming terdiam, apapun yang bisa membuat Mu Qianyu membuatnya tegang akan benar-benar menjadi harta yang luar biasa. Apa itu? Pil pembuka surga, batu esensi sejati bermutu menengah, atau bahkan bermutu tinggi. Meskipun benda-benda ini berharga, namun tetap relatif populer dan umum, serta setara dengan uang. Mereka seharusnya tidak bisa memasuki mata Mu Qianyu. Mungkin itu adalah obat ajaib seperti Sateret Demon Heart Crystal yang dapat membantu Master Xiantian mencapai ranah inti berputar. Itu tidak mungkin. Nyonya Tua Yu Huang tidak tahu bahwa dia menyembunyikan alam tempering marau miliknya. Dan kristal hati iblis yang hancur tidak berbeda dengan racun paling murni bagi seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi. Nyonya Tua Yu Huang tidak akan menghadiahinya dengan sesuatu yang tidak masuk akal yang tidak akan membantunya pada tahap ini. Apakah itu material berharga yang dapat membantu meningkatkan kekuatan seseorang? Lin Ming dengan santai menebak. Hal semacam itu tidak ada gunanya bagimu. Anda sudah memiliki cukup pil pembuka surga, jadi Anda mungkin bosan memakannya. Dan jika Anda makan terlalu banyak, Anda akan menumpuk terlalu banyak racun pil. Apa yang guru terhormat janjikan sebagai hadiah kepada Anda adalah darah burung vermilion, ini adalah transplantasi garis keturunan binatang suci. Mentransplantasikan garis keturunan Saint Beast. Ketika Lin Ming pertama kali mendengar tentang Vermilion Birth Forbidden Divine Chronicle, dia juga mendengar Mu Qianyu menyebutkan bahwa garis keturunan Vermilion Birth dapat ditransplantasikan ke orang lain.
Untuk mengolah Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle dan Blue Lian Abstract Phantom Code ke alam intinya, seseorang harus memiliki garis keturunan Vermilion Bird atau Blue Luan. Kalau tidak, mustahil untuk berkultivasi. Di Divine Phoenix Island, hanya ada sedikit individu yang benar-benar terlahir dengan garis keturunan burung Vermilion. Sebagian besar murid yang memiliki garis keturunan ini telah memindahkannya ke dalam diri mereka selama wilayah Haltian. Yang disebut transplantasi, ini sebenarnya mengambil darah Vermilion Bird Saint Beast dan menyegelnya ke dalam tubuh seseorang menggunakan teknik rahasia, memaksa darah Vermilion Bird menembus ke dalam sumsum tulang seseorang dan menyatu dengan garis keturunan mereka sendiri. Transplantasi garis keturunan semacam ini sangat sederhana. Itu hanya dapat meningkatkan kompatibilitas fusi esensi sejati atribut api seorang murid dan kemampuan untuk mengembangkan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle dalam jumlah kecil. Dampaknya sangat terbatas. Apalagi mengharapkan transplantasi garis keturunan ini untuk memungkinkan seseorang mengolah bagian inti dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle dan Blue Lian Abstract Phantom Code. Tapi bagi Muqianyu yang sangat menekankan hadiah ini pasti bukan transplantasi garis keturunan Saint Beast yang biasa. Lin Ming tidak bisa tidak bertanya, Nonamu seharusnya tidak berbicara tentang garis keturunan yang sama dengan yang dimiliki para murid pelataran dalam, kan? Tentu saja tidak, Muqianyu balas membentak. Kamu benar-benar terlalu serakah, kamu tidak bisa kehilangan sedikit pun. Ini adalah transplantasi esensi darah Vermilion Bird. Guru yang terhormat mengatakan bahwa semakin banyak orang jenius yang Anda kalahkan, dan semakin kuat mereka, semakin kaya pula garis keturunan yang akan diberikan kepada Anda. Guru yang terhormat memiliki modal, dan ini adalah kesempatan yang sangat langka. Muqianyu tertawa ketika dia berbicara. Karena Lin Ming bisa mendapatkan kesempatan besar, suasana hatinya juga sangat baik. Lin Ming sangat gembira, ini sebenarnya adalah transplantasi esensi darah Vermilion Bird. Esensi darah dan darah memiliki konsep yang sangat berbeda. Entah itu binatang suci atau seniman bela diri, kehilangan sedikit darah bukanlah apa-apa. Mereka dapat dengan mudah memulihkannya dalam beberapa hari. Tetapi jika seseorang kehilangan esensi darahnya, itu akan merusak fondasinya. Sekali esensi darah seseorang terkuras, itu sama dengan nyawa seseorang yang rusak, dan juga kehilangan kultivasi. Jika seorang seniman bela diri kehilangan esensi darahnya, itu adalah hukuman mati mutlak. Bahkan Lin Ming tidak berani mengambil risiko esensi darahnya sendiri. Kekuatan vitalitas darahnya menggunakan esensi darahnya sebagai basisnya. Agar Vermilion Bird meninggalkan esensi darah, hanya ada dua kemungkinan. Burung Vermilion telah terbunuh, atau mati secara wajar. Pada akhirnya, burung Vermilion adalah binatang suci. Itu bukanlah makhluk yang tak ada habisnya dan abadi seperti burung Phoenix. Yang disebut mandi di api nirwana sebenarnya hanya digunakan untuk mengobati luka. Bahkan luka yang paling pedih pun bisa diobati dengan menjalani api nirwana. Tapi, menjalani nirwana tidak akan memperpanjang umur Vermilion Bird. Di akhir kehidupan burung Vermilion, mereka akan menyelesaikan nirwana terakhirnya, dan juga mati di nirwana. Setelah burung Vermilion mati, mereka akan meninggalkan secangkir kecil sari darah. Jika Lin Ming bisa mendapatkan cukup esensi darah Vermilion Bird dan mentransplantasikannya ke dalam dirinya, garis keturunannya mungkin tidak semurni Muqianyu atau Mu Bingyun, tapi itu lebih dari cukup untuk mengolah bagian inti dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Ini terlalu penting untuk budidaya Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle milik Lin Ming di masa depan. Sebelumnya, alasan Lin Ming bergabung dengan Divine Phoenix Island, selain Muqianyu, adalah karena dia memiliki kepentingan bersama dengan Divine Phoenix Island. Divine Phoenix Island menghargai bakat Lin Ming, namun Lin Ming juga membutuhkan sumber daya yang dapat disediakan oleh Divine Phoenix Island. Di masa depan, jika Lin Ming bisa mencapai ranah inti berputar, dia pada gilirannya akan dapat membantu memimpin Divine Phoenix Island ke posisi yang lebih kuat, dan bahkan membantu mereka menjadi sekte kelas 5. Lin Ming tidak berpikir bahwa dia mengambil keuntungan dari Divine Phoenix Island dengan cara apapun, itu sebabnya dia bahkan tidak bersujud di depan wanita tua Yu Huang. Tapi sekarang, setelah Lin Ming mendengar Muqianyu menyebutkan esensi darah Vermilion Bird, bahkan dia merasa sulit untuk menjaga detak jantungnya tetap tenang. Ini adalah esensi darah Vermilion Bird. Itu adalah manfaat yang sangat besar bagi setiap murid Divine Phoenix Island. Sejak berdirinya Divine Phoenix Island hingga sekarang, berapa banyak Vermilion Bird yang mati? Berapa banyak esensi darah Vermilion Bird yang mungkin ada? Sebagai perbandingan, dari generasi ke generasi murid Divine Phoenix Island datang dan pergi, entah berapa jumlah individu yang ada. Karena sari darah Vermilion Bird dapat dilestarikan sejauh ini, pastilah sangat berharga sampai-sampai wanita tua Yu Huang pun enggan menggunakannya. Namun dia telah mengambil sesuatu yang sangat berharga dan bahkan menghadiahkannya kepadanya. Tindakan kebaikan ini sudah cukup untuk mengukir dirinya dalam pikiran Lin Ming. Namun meskipun Nyonya tua Yu Huang telah mengambil sari darahnya sebagai hadiah, tujuan utamanya adalah menyatukan kepentingan bersama. Lin Ming juga menegaskan tekadnya. Dalam hidupnya, dia akan membantu Divine Phoenix Island menjadi sekte kelas 5. Begitu dia menjadi penatua tertinggi inti berputar, ini seharusnya tidak terlalu sulit baginya. Lin Ming tidak bisa tidak melirik wanita tua Yu Huang. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia masih duduk di kursinya, ekspresinya pendiam dan keruh. Melihat Lin Ming memandangnya, wanita tua Yu Huang mengiriminya transmisi suara esensi sejati. Nak, jangan terlalu bahagia sepagi ini.
Jika Anda kalah maka Anda tidak akan mendapatkan apapun. Pada saat itu, jangan menangis padaku. Lin Ming menyeringai, hei, aku bisa menang. Aku yakin kamu bisa mengalahkan si Hanshan. Namun begitu Anda menang, akan ada lebih banyak lagi Master Haotian yang menantang Anda. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan lusinan Master Haotian dari 6 sekte besar? Saat wanita tua Yu Huang berbicara, gelombang kebanggaan dan martabat heroik membanjiri Lin Ming. Dia menarik napas dalam-dalam, dengan tenang berkata, siapapun yang datang akan datang. Aku akan menerima semua pendatang. Nyonya tua Yu Huang terkejut. Anak laki-laki ini terlalu sombong. Namun, generasi muda harus sedikit sombong, dan mereka juga harus memiliki sikap gigih dan angkuh dengan keyakinan mutlak pada kemampuan mereka sendiri. Hanya dengan begitu mereka dapat mengeluarkan potensi mereka yang sebenarnya. Bagus. Kalau begitu biarkan wanita tua ini melihat berapa banyak yang bisa kamu ambil. Wanita tua Yu Huang juga menantikan untuk melihat sejauh mana Lin Ming bisa melangkah. Wanita tua Yu Huang baru saja selesai berbicara ketika suara lain terdengar di telinga Lin Ming, Saudara Lin, apakah kita akan melakukan ini atau apa? Lin Ming menoleh untuk melihat si Hanshan menyeringai padanya. Dia tampak seperti pria yang sederhana dan jujur, tetapi kenyataannya hanya lapisan tipis yang menyembunyikan sisi liciknya.